Ditutup ya. Bahwasanya beliau pernah bercerita tentang seorang laki-laki dari golongan Bani Israel. Ini dari riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, ini panjang hadisnya tapi ini tentang tawakal. Beliau bercerita tentang ada dari golongan Bani Israel yang meminta kepada sebagian Bani Israel lain agar diberikan pinjaman uang 1000 dinar. Lalu orang kedua berkata, datangkanlah saksi untuk aku jadikan saksi. Lalu yang pinjam ini berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu orang kedua berkata lagi, datangkanlah orang yang dapat memberikan jaminan. Tadi minta saksi, tapi cukuplah Allah jadi saksi. Ini sebelum keluar syariat Islam ya. Di dalam surat Al-Baqarah harus ada tulis menulis. Ini cerita tentang Bani Israel. Lalu orang yang pertama, cukuplah Allah yang memberikan jaminan engkau benar. Jadi orang yang kedua ini yakin juga bahwa Allah yang beri jaminan. Lalu ia memberikan pinjaman kepada orang itu hingga waktu yang telah ditentukan. Lalu orang yang dipinjami ini keluar menuju laut untuk berniaga dan menyelesaikan keperluannya. Setelah beberapa waktu, ia menunggu perahu, ini yang pinjam uang ya, ada di sebuah pulau. Menunggu perahu yang dapat ia naiki untuk pulang dan membayar hutang tepat waktu. Dia sangat mau membayar hutang tepat waktu. Tapi ia tidak mendapatkan juga perahu tersebut. Oleh karena itu ia mengambil sebuah kayu, lalu melubanginya. Kemudian dimasukkan ke dalam kayu itu uang 1000 dinar dan sebuah surat darinya untuk saudaranya. Lalu ia tutup rapat lubang kayu itu dan ia membawanya ke laut. Ini hadis sahih ya. Lalu ia berkata, ya Allah, ini orang ahlul yakin. Sesungguhnya engkau tahu bahwasanya aku dahulu pinjam uang berhutang kepada si fulan sebanyak 1000 dinar. Lalu ia meminta seorang yang dapat memberikan jaminan. Dan aku berkata, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Lalu ia ridho dengan jaminan. Cukuplah Allah yang memberikan jaminan. Ia ridho dengan pernyataan tersebut. Ia juga minta kepadaku seorang saksi, lalu aku mengatakan cukuplah Allah sebagai saksi, dan ia pun ridho dengan hal itu. Dan sesungguhnya aku berusaha keras untuk mendapatkan sebuah perahu untuk membayar hutangku, tapi aku tidak dapat juga. Maka dari itu aku titipkan kayu ini kepadamu, ya Allah. Lalu ia melemparkannya ke laut hingga kayu itu masuk ke dalam lautan. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Tapi terus saja berusaha mencari perahu yang keluar menuju negerinya. Lihat ya, dia tetap melaksanakannya, bayaran dan titipkan ke Allah lewat kayu tersebut, dan tetap mencari perahu supaya bisa pulang ke negerinya. Lalu keluarlah orang yang memberi hutang yang kedua tadi. Seraya mencari-cari, mana nih yang mau bayar utang. Semoga ia mendapatkan perahu yang dapat membawanya pulang. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah kayu. Lalu ia mengambilnya dan membawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Tatkala ia membelah kayu itu, ternyata ia melihat ada uang dan sebuah surat. Hadirin, ini perkara kecil bagi Allah. Kayu diombang-ambing kemana, terserah Allah. Lautan milik Allah, lautan bertasbih semua. Kayu digeser seperti kemarin kejadian di Palestina. Ada botol yang diisi dari orang Mesir sampai
Tidak rumit bagi orang yang beriman, yang meyakini bahwa semua kejadian dalam genggaman Allah, tidak ada rumitnya menyampaikan kayu bakar yang berisi uang seperti ini. Tidak rumit sama sekali. Ini perkara sangat cetek. Bagi Allah mudah sekali. Ia berkata lalu membelah kayu dan terlihat ada uang dan sebuah surat. Setelah itu datanglah orang yang berhutang. Rupanya dia dapat perahu yang ngutang ini. Lalu datanglah orang yang pernah berhutang dengan membawa 1.000 dinar. Bawa lagi itu uang. Jadi tidak mengatakan saya udah bayar di kayu. Tidak. Beliau cari kapal, dia tetap bawa 1.000 dinar. Lalu berkata, demi Allah, aku terus berusaha mencari sebuah perahu untuk membawakan uang ini kepadamu. Tapi aku tidak mendapatkan perahu sebelum perahu yang membawaku sekarang ini. Jadi dia tidak cerita tentang kayu. Hebat nih. Karena belum tentu sampai kan. Dia bayar. Lalu orang yang memberi hutang berkata, apakah engkau mengirim sesuatu untukku? Barulah ia menjawab, aku telah kabarkan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan sebuah perahu pun sebelum perahu yang ini. Jadi tetap enggak bilang saya sudah ngirim uang pakai kayu, pakai pohon. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan pesan yang engkau kirim dengan menggunakan sebuah kayu. Maka bawalah uang 1.000 dinar yang ada padamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah. Hadis sahih ini. Luar biasa memang. Orang-orang tawakal. Nabi Ibrahim tawakal, api tidak mempan. Nabi Nuh tawakal. Di belakang bala tentara Fir'aun, di depan lautan, yakin Allah tidak mengecewakan, belah itu laut. Begitulah orang-orang yang hatinya bulat tawakal, dahsyat. Tapi ingat ya, ciri orang yang tawakal itu menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan doa dan tidak lemah. Terima kasih hadirin sekalian. Rasulullah adalah orang yang paling tawakal. Beliau berperang, rapat terlebih dahulu, persiapan jauh sebelum berperang, pakai baju besi, pakai helm, mengatur pasukan. Begitulah orang tawakal. Mudah-mudahan kita tidak menyalahartikan tawakal dan benar-benar menjadikan ahli tawakal yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin.